Pengelolaan alat medis dan pengelolaan limbah rumah sakit oleh kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan Jalur Transfer dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai pengelolaan alat medis dan pengelolaan limbah rumah sakit. Yang pertama adalah pengelolaan limbah rumah sakit, di mana limbah rumah sakit itu terbagi menjadi dua, yaitu limbah padat dan limbah cair. Kedua limbah tersebut berasal dari medis dan non-medis. Contoh limbah padat medis antara lain, flabot, spuit, sarung tangan, masker medis, dan lain-lain. Contoh limbah padat non-medis antara lain, plastik, sisa makanan, kertas, dan lain-lain. Contoh limbah cair medis yaitu semua limbah cair dari ruang perawatan dan ruang penunjang seperti laborat dan ronsen. Sedangkan contoh limbah cair non-medis adalah semua limbah cair yang berasal dari ruang gizi dan perkantoran. Mari kita lihat cara pengelolaan limbah-limbah tersebut. Ada beberapa tong sampah di rumah sakit, ada medis dan non-medis. Tong sampah medis ditandai dengan penggunaan plastik kuning untuk lapisan di dalamnya. Sedangkan tong sampah non-medis ditandai dengan penggunaan plastik hitam untuk lapisan dalamnya. Mari kita lihat bersama pengaplikasiannya. Ini tong sampah merah dengan plastik hitam untuk sampah non-medis anorganik. Tong sampah hijau dengan plastik hitam untuk sampah non-medis organik. Dan sebelahnya adalah tong sampah kuning dengan plastik kuning untuk sampah medis. Contohnya ketika perawat membawa troli medikasi. Di situ ada beberapa sampah pasca injeksi dan melakukan perawatan luka. Mari kita lihat bagaimana dan kemana perawat tersebut membuang sampahnya. Ini adalah salah satu contoh sampah medis, yaitu sampah benda tajam. Contohnya seperti spuit ini, dan itu tidak masuk tong sampah kuning biasa. Tapi spuit itu masuk ke tong sampah medis bernama safety box. Safety box adalah tong sampah khusus yang dipakai untuk alat medis benda tajam, seperti jarum suntik. Berikutnya adalah sampah non-medis anorganik. Contoh di sini adalah kertas dan dibuang ke tong sampah non-medis anorganik warna merah. Ada banyak lagi contoh sampah non-medis anorganik lainnya seperti plastik, botol-botol minuman dan sampah-sampah anorganik lain. Selanjutnya, perawat membuang nurse cap. Itu loh yang dipakai di kepalanya perawat tadi yang bawa troli. Nah, nurse cap tersebut dibuang ke sampah medis kuning. Contoh sampah medis lainnya seperti kasa, alkohol swab, selang infus, DC dan berbagai sampah yang sudah terkontaminasi dengan cairan tubuh pasien. Ada lagi nih tong sampah medis kuning untuk membuang sampah flabot infus. Berikutnya mengenai sampah medis, ada beberapa contoh berikut adalah sampah non-medis organik. Sampah makanan, sampah daun pisang bekas nasi ponggol, sisa-sisa makanan pasien itu semua masuk ke tong sampah non-medis organik warna hijau. Oh iya, dalam foto sebelumnya ada perawat pakai gaun hijau. Gaun hijau tersebut punya tempat tersendiri, namanya troli linen infeksius dan non-infeksius. Jadi karena gaun tadi tidak terkena darah atau cairan tubuh pasien, maka dimasukkan ke troli linen non-infeksius. Sedangkan yang dimasukkan ke troli infeksius itu contohnya linen yang terkena cairan tubuh pasien seperti darah, nanah, muntahan dan lain sebagainya. Semua sampah-sampah tadi harus diikat kencang dan rapi lalu dibawa oleh petugas dari instalasi sanitasi menggunakan troli kuning besar dan diangkut menggunakan gerobak khusus dan dikumpulkan di bank sampah medis rumah sakit. Untuk selanjutnya akan dibawa sama pihak ketiga yang bertugas melebur atau sampah-sampah medis dan non-medis tersebut. Karena ada beberapa rumah sakit yang tidak menyediakan sendiri alat pelebur itu, makanya banyak perusahaan pelebur alat-alat medis yang bekerja sama dengan rumah sakit. Oh iya, di rumah sakit ada limbah cair juga. Jadi, limbah cair di rumah sakit ada instalasinya sendiri, namanya IPLC. Limbah rumah sakit dari limbah laundry, CSSD, radiologi, laborat, HD, BDRS sebelum masuk ke IPAL mengalami proses pendahuluan. Di mana proses pendahuluan dari laundry harus melalui proses filter seperti sarang tawon, untuk memisahkan bahan-bahan yang masih berat. Untuk instalasi HD, BDRS dan radiologi proses pendahuluannya harus melalui alat ini. Untuk limbah yang berasal dari instalasi gizi pun harus melalui proses pendahuluan terlebih dulu yang bertujuan untuk memisahkan dan menghancurkan lemak minyak dari proses memasak. Sedangkan untuk limbah dari ruang perkantoran tidak perlu melalui proses pendahuluan seperti yang lain, limbah dari ruang perkantoran langsung menuju bak kontrol. Setelah semua limbah dari beberapa instalasi tersebut melalui proses pendahuluan, maka limbah akan masuk ke bak inlet lalu diproses di bak ekualisasi ini untuk mengalami proses penyaringan, pengendapan satu dan pengendapan kedua.
Setelah diproses lagi di kontainer orange baru ke alat membran bioreaktor untuk menguraikan bakteri terus lanjut ke kolam ikan. Dan yang terakhir cairan akan masuk ke torn-torn kecil untuk diberi kaporit dan bisa dibuang ke sungai dengan kondisi air lebih jernih dan bebas dari kontaminan. Beberapa dari air tersebut bisa dipakai kembali untuk mencuci mobil-mobil dinas atau menyirami tanaman. Sebelum air hasil penyaringan tersebut dibuang ke sungai dan digunakan untuk keperluan lain. Setiap sebulan sekali pengelolaan limbah cair di IPLC ini selalu melakukan evaluasi kelayakan melalui pemeriksaan laborat dan indikator kolam ikan. Jika ikan-ikan tetap hidup setelah menggunakan air tersebut, maka air itu layak untuk dipakai kembali. Namun jika sebaliknya maka akan dilakukan kalibrasi alat-alat di IPLC. Mari kita lanjut ke video pengelolaan alat medis rumah sakit. Jadi alat medis seperti bak instrumen, pinset, klem dan instrumen alat medis lainnya yang habis pakai akan diangkut dengan kontainer box khusus lalu berkumpul di instalasi khusus bernama CSSD. Central Sterile Supply Department. Nah ini dia CSSD. Sebelum masuk ke alat steril, alat medis tersebut akan melalui 2 tahap pencucian yaitu: pertama pre-cleaning pembilasan dengan air mengalir, kedua enzimatik perendaman dengan desinfektan. Di dalam tahap pencucian semua alat medis terlebih dahulu dibilas dengan air mengalir untuk membuang sisa-sisa darah dan cairan lainnya sebelum kemudian direndam dengan desinfektan selama 15 menit. Lalu dicuci kembali, setelah bersih alat-alat medis tersebut kemudian ditata rapi dalam rak khusus dan dimasukkan ke alat pengering, setelah itu ditata. Dikelompokkan berdasarkan penggunaannya dan jenis bahan bakunya, kemudian dibungkus plastik khusus. Setelah dibungkus rapi, baru kemudian alat-alat medis itu masuk ke tahap penyeterilan menggunakan mesin bernama autoclave dan plasma. Untuk alat yang terbuat dari bahan metal, kain, kasa, dan silikon akan masuk ke autoclave steam, alat steril dengan suhu tinggi mencapai 131 derajat Celcius. Sedangkan untuk alat dengan bahan karet akan masuk ke alat steril bernama plasma, alat steril dengan suhu rendah hanya 50 derajat Celcius. Begitulah penjelasan dari kami mengenai pengelolaan alat medis dan limbah rumah sakit. Semoga bermanfaat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.